Ada yang bilang cinta itu buta. Jatuh cinta bikin orang jadi bodoh. Jatuh cinta bikin orang gak bisa berpikir secara logik. Yang harusnya kalau dia dalam kondisi yang 100% ibaratnya, dia bisa tahu dengan mudah kalau ini adalah hal yang benar, ini hal yang salah, ini hal yang keliru. Tapi kalau lagi jatuh cinta, udah gak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru. Semuanya tuh seakan-akan baik-baik aja, bener aja gitu ya guys. Mungkin inilah yang dialami oleh tokoh yang ada dalam cerita kita malam ini ya guys. Ada satu orang perempuan, sebenarnya dia tuh pinter banget secara pendidikan, karirnya juga bagus, cemerlang. Tapi ketika jatuh cinta, dengan mudahnya dia bisa ketipu ya guys. Bener-bener dia ditipu habis-habisan. Malam ini kita akan cerita mengenai satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Singapura, di mana jasad dari korbannya ini gak pernah ditemukan ya guys. Buat tahu kisah lengkapnya, langsung aja kita rangkum bareng isi Google. Cui Yaji, dia ini seorang perempuan kelahiran tahun 1985 di China. Yaji ini anak tunggal, dari kecil dia itu udah berprestasi banget gitu ya guys secara pendidikan akademik. Dia lulus S1 di Cina, nah setelah itu dia melanjutkan sekolah S2 ke Inggris, dia kuliah di Southampton University. Nah setelah selesai kuliah di Inggris, Yaji tuh balik lagi ke Cina. Dia sempat dapat sebuah pekerjaan yang cukup prestis di Beijing. Dia kerja selama 2 tahun di Beijing. Nah setelah itu Yaji tuh dapat tawaran pekerjaan dengan posisi yang lebih bagus di sebuah perusahaan multinasional. Tapi kantor pusatnya tuh adanya di Singapura. Nah Yaji konsultasi dulu lah sama kedua orang tuanya, dia tanya pendapatnya. Awalnya kedua orang tuanya Yaji sempat berat juga ya guys. Dia harus melepaskan anak tunggalnya tinggal jauh beda negara gitu. Tapi karena memang kedua orang tuanya Yaji gak mau menghalangi kesuksesan anaknya, akhirnya disetujui lah ya guys. Yaji pun pindah ke Singapura. Dia kerja di perusahaan tersebut dengan posisi sebagai manajer. 1 tahun berlalu, Yaji udah mulai bisa bersosialisasi, mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dia mulai punya banyak teman, dia juga sering menghabiskan weekend bareng sama teman-temannya. Yaji ini dia punya hobi melakukan olahraga ekstrim. Jadi hampir setiap weekend, Yaji tuh bakal kayak arung jeram, kayak terjun payung, yang kayak gitu-gitu guys, benar-benar olahraga yang menantang adrenalin. Secara kasat mata, kehidupan Yaji ini seakan udah sempurna ya guys. Dia itu wanita yang cantik, pinter, berprestasi, karirnya bagus, dia punya jabatan, penghasilannya juga besar, dia punya hobi dan punya banyak teman. Tapi untuk urusan asmara, entah gimana Yaji itu kayaknya hampir bisa dibilang gak beruntung gitu ya. Hari itu Yaji datang ke apartemen pacarnya dan ternyata Yaji ini bertengkar hebat sama pacarnya ini ya guys, sampai akhirnya mereka ini pun putus. Nah setelah kejadian itu Yaji yang memang ya pasti sedih banget ya, dia keluar dari apartemen mantan pacarnya ini dan duduk di sebuah taman. Di taman ini Yaji duduk sendirian sambil nangis. Makin lama nangisnya tuh kayak makin jadi gitu guys. Nah ternyata di sampingnya Yaji ini ada seorang cowok yang duduk. Dia sebenarnya memang udah lama ngeliatin Yaji yang lagi nangis sendirian. Karena Yaji tuh nangisnya makin jadi, si cowok ini mulai kayak nyodorin tisu gitu. Awalnya Yaji kayak gak merhatiin, tapi si cowok ini mulai ngedeketin, dia duduk mulai deket dan ngomong secara perlahan gitu. Dia tanya, ada apa mbak kok nangis sampai kayak gitu? Yaji awalnya gak mau jawab. Tapi si cowok ini secara pembawaan itu bener-bener menyenangkan gitu guys. Dia bicara dengan lemah lembut dan juga nggak kayak sedang menghakimi. Sampai akhirnya Yaji bilang dia pun mulai simpatik dan mau jawab pertanyaan si cowok ini. Akhirnya mereka ngobrol dan entah gimana pertemuan hari itu nggak jadi pertemuan terakhir karena ternyata Yaji ini sempat ngasih nomor handphone dia ke si cowok ini.
Akhirnya mereka pun berlanjut, mereka sering chat-chatan dan sering ketemuan sampai akhirnya Yaji jadian atau pacaran sama cowok yang dia temui di taman hari itu. Cowok yang ditemui sama Yaji di taman ini namanya Leslie. Dia tuh usianya 48 tahun. Jadi jarak usianya tuh cukup jauh ya sama Yaji, karena Yaji itu 31 tahun. Jadi 17 tahun bedanya ya guys. Bukan cuma itu, Leslie ternyata sudah pernah menikah tapi udah bercerai dan dia ini punya 1 orang anak. Teman-temannya Yaji di kantor sempet kaget banget ya pas denger Yaji ini pacaran sama cowok yang baru aja dia temuin di taman. Intinya belum lama dia kenal dan pastinya kan belum dia tahu secara pasti ya background kehidupannya tuh kayak gimana. Yaji gak peduli sama apa yang dikatakan teman-temannya. Menurut Yaji, Leslie adalah lelaki yang baik, perhatian, bertanggung jawab dan sayang banget sama dia. Leslie juga udah mandiri secara finansial. Dia ini adalah pengusaha laundry dan udah punya beberapa cabang. Karena memang merasa udah benar-benar nyaman dan cocok banget sama Leslie, Yaji pun setuju untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Meskipun udah berpisah, Leslie ini masih menjalin hubungan baik dengan mantan istrinya. Ya ini semata-mata gitu ya demi anak mereka. Karena memang mereka ini punya 1 orang anak ya, anak laki-laki. Leslie bilang ke Yaji kalau dia tuh gak mau gagal jadi seorang ayah. Dia jadi berkomitmen sama mantan istrinya buat tetap menjalin hubungan baik demi anak mereka. Yaji ini berusaha buat mengerti gitu ya guys, karena kan memang gak ada lah yang namanya mantan anak. Dan entah gimana setelah Leslie dan juga Yaji ini berpikir buat maju ke jenjang selanjutnya, Yaji ini jadi sering banget ngekepoin, ngeliatin gitu ya media sosial mantan istrinya Leslie. Padahal sebelumnya tuh dia gak pernah kayak gitu. Nah di sini Yaji tuh ngeliat mantan istrinya Leslie tuh kayak sering banget ngepost momen-momen kebersamaan mereka, seakan-akan mereka tuh masih bareng, seakan-akan mereka tuh kayak belum berpisah gitu. Di sini Yaji mulai kayak khawatir ya, dia takut jangan-jangan ini mereka ada pikiran untuk rujuk lagi. Akhirnya Yaji ini ngechat mantan istrinya Leslie lewat Facebook. Dia bilang, "Mbak, aku ini pacarnya Leslie. Aku sama Leslie ini sudah berhubungan secara serius dan berencana untuk menikah. Aku tahu Leslie itu masih menjalin hubungan baik sama kamu dan juga anak kamu, tapi tolong hargai aku sebagai calon istrinya Leslie." Nah setelah itu nggak lama si mantan istrinya Leslie ini langsung menghubungi Yaji secara personal. Dan kaget banget ya guys, cewek ini bilang, "Mbak, aku ini bukan mantan istrinya Leslie. Aku sama Leslie belum pernah berpisah, kami masih menikah. Walaupun hubungan kita memang gak baik-baik aja, tapi kami ini masih tinggal satu rumah." Ngedengar hal tersebut, Yaji benar-benar kaget banget. Karena kan selama ini dia taunya Leslie ini udah berpisah sama istrinya tadi ya guys. Dan si istrinya Yaji ternyata kan belum mantan ya. Itu ngasih bukti-bukti kalau memang dia ini belum berpisah sama Leslie. Waduh, itu benar-benar kayak petir di siang bolong ya guys. Bukan cuma itu, bukan mantan istrinya Leslie ini juga bilang ya ke Yaji kalau Yaji itu bukan pengusaha laundry, dia ini cuma pegawai laundry guys. Padahal selama ini Yaji taunya dia itu pengusaha laundry yang punya banyak cabang, tapi ternyata bukan ya guys. Seketika Yaji pun langsung tersadar, dia langsung kayak sadar kalau selama ini dia itu udah ditipu habis-habisan sama Leslie ya guys. Karena ternyata selama mereka pacaran hampir 1 tahun lebih, Leslie ini mengajak Yaji buat investasi emas. Yaji ngasih uang secara berkala rutin setiap bulan
Totalnya itu sudah mencapai 200 juta rupiah. Waduh, ini kan berarti Yaji ini udah bukan cuma ditipu secara perasaan aja ya guys, tapi juga uang. Yaji langsung menghubungi Leslie. Dia bilang kalau dia udah tahu semuanya. Dia udah tahu kalau ternyata Leslie ini belum berpisah, bahkan masih tinggal satu rumah. Dan Yaji juga bilang dia tahu kalau sebenarnya Leslie ini bukan pengusaha laundry, tapi cuma pegawai laundry aja. Yaji tuh langsung minta kepada Leslie buat ngembaliin semua uang yang udah pernah dia kasih untuk investasi emas. Nah awalnya Leslie tuh nggak mau, sampai akhirnya tuh mereka benar-benar berdebat hebat banget ya guys di telepon. Akhirnya Leslie ini setuju buat ngembaliin uang investasinya Yaji gitu. Leslie ini cuma ngembaliin sebesar 60 juta, kan nggak sampai setengahnya gitu ya guys. Yaji marah besar lah. Dia ngancem kalau sampai Leslie ini nggak ngembaliin uangnya secara full, dia bakal datang ke tempat kerjanya Leslie dan dia bakal bilang ke bosnya kalau selama ini Leslie ini bilang ke orang-orang kalau laundry ini punyanya dia. Di bulan Juli 2016 tiba-tiba aja Yaji ini menghilang. Hampir 5 hari Yaji tuh nggak masuk kerja. Teman-temannya di kantor mulai khawatir ya, mereka panik. Kemana nih Yaji, kok benar-benar menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Di telepon, di SMS juga nggak ada kabar. Padahal tuh Yaji nggak pernah ya kayak begitu. Akhirnya teman-temannya pun inisiatif buat datang ke apartemennya Yaji buat ngecek. Karena kan teman-teman kantornya ini tahu ya Yaji itu tinggal sendiri di Singapura. Tapi ternyata di apartemennya nggak ada dan dicari kemana-mana pun nggak ada kabar. Akhirnya kantor tempat kerjanya Yaji melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Mereka bilang kalau salah satu karyawannya ini menghilang. Pihak kepolisian tuh langsung memproses laporan tersebut sebagai laporan orang hilang. Pihak kepolisian ditemenin sama beberapa rekan kerjanya Yaji datang lagi nih ke apartemennya Yaji. Mereka ngecek gitu. Kondisi apartemennya tuh rapih ya guys, nggak ada petunjuk apapun, kayak apartemen yang memang ditinggal buat kerja aja gitu, nggak ada tanda-tanda berantakan atau apa, nggak ada gitu ya guys. Nah setelah itu polisi mulai tanya lah siapa orang terdekatnya Yaji yang mungkin dia temuin gitu. Nah teman-temannya teringat lah kalau Yaji ini di Singapura punya pacar namanya Leslie. Nah polisi langsung lah manggil pacarnya Yaji ini yang bernama Leslie untuk dimintai keterangan lebih jauh. Leslie kasih keterangan ke pihak kepolisian. Dia bilang dia terakhir ketemu dengan Yaji tanggal 12 Juli 2016. Ketika itu dia jemput Yaji di depan kantornya pakai mobil pribadinya. Setelah itu mereka sempat berkendara bareng, tapi di dalam mobil mereka itu bertengkar hebat. Sampai akhirnya karena udah memuncak banget nih pertengkaran mereka berdua, Leslie pun minta buat Yaji turun dari mobilnya ketika mereka berada di kawasan Garden by the Bay. Setelah dicek sama pihak kepolisian, memang betul ya guys, CCTV dari kantornya itu memperlihatkan kalau di tanggal 12 itu Leslie memang jemput Yaji di depan kantornya pakai sebuah mobil BMW. Tapi entah kenapa setelah hari itu Yaji benar-benar menghilang bagaikan ditelan bumi. Dari keterangan Leslie, polisi tuh ngerasa kok kayaknya ada yang aneh gitu ya. Sampai akhirnya polisi ini ngecek hampir semua CCTV yang ada di wilayah Garden by the Bay. Polisi benar-benar ngecekin setiap spot gitu di mana Yaji ini turun gitu dari mobilnya Leslie. Mobilnya Leslie ini memang terekam bener ada di kawasan Garden by the Bay ini. Mobilnya juga sempat berhenti cukup lama yang katanya mereka itu lagi bertengkar hebat gitu ya guys. Tapi nggak ada satupun CCTV yang menunjukkan kalau Yaji ini turun dari mobilnya Leslie. Dari sini polisi makin curiga lah sama Leslie. Leslie kembali dipanggil dan diinterogasi lagi. Ya Leslie ini diinterogasi benar-benar intens banget ya guys. Selama berhari-hari, berjam-jam ditekan banget sama polisi. Sampai akhirnya Leslie ini udah nggak kuat lagi, dia pun menceritakan semuanya.
Dia bilang kalau dia itu menghilangkan nyawa pacarnya Yaji di dalam mobilnya ketika itu, saat mobilnya ini ada di kawasan Garden by the Bay. Tapi sayangnya tubuhnya Yaji ini kan nggak ada ya. Polisi tuh nanya lah, nyecer banget ke Leslie, di mana sih tubuhnya Yaji ini dia sembunyiin. Tapi Leslie bilang tuh dia nggak tahu, dia bener-bener nggak mau jawab ada di mana. Polisi udah sempet cek ke spot-spot yang memang dicurigai, kayaknya di sini nih si Leslie tuh sembunyiin tubuhnya Yaji. Tapi nggak ada, bener-bener tuh polisi nggak bisa nemuin gitu ya di mana tubuhnya Yaji ini. Akhirnya polisi pun berhasil memaksa Leslie buat menceritakan sejujurnya gitu apa yang terjadi hari itu dan di mana tubuhnya Yaji ini berada. Hari itu 12 Juli 2016, Yaji ini udah tahu semuanya tentang kebohongannya Leslie. Yaji pun berniat buat datang ke kantornya Leslie buat ketemu sama bosnya dan menceritakan semuanya. Jadi ternyata Leslie ini guys udah 2 kali di penjara. Dulunya Leslie ini sempat kerja di salah satu bank terbesar di Singapura. Jadi dia sebenarnya sempat jadi orang yang sangat sukses. Tapi dia ini melakukan penggelapan dana perusahaan sampai akhirnya dia dilaporkan ke pihak kepolisian dan dipenjara. Sebenarnya nggak lama ya guys, hanya beberapa bulan aja Leslie pun dibebaskan. Setelah itu Leslie kembali kerja lagi. Sayangnya dia melakukan hal yang sama lagi, dia menggelapkan dana perusahaan. Dia dilaporin lagi ke polisi dan dipenjara lagi. Nah kali ini lebih lama ya guys, beberapa tahun. Fakta selanjutnya yang bikin Yaji bener-bener marah, ternyata cewek yang ditipu sama Leslie ini bukan cuma Yaji. Ada 4 perempuan lainnya yang sama-sama ditipu sama Leslie. Mereka juga diambil gitu ya guys, dananya diajak investasi dengan jumlah yang sangat besar. Nah ketika dengar nih Leslie itu kalau Yaji ini mau datang ke kantornya, dia ketakutan dong ya. Kalau sampai bosnya ini tahu, bisa-bisa dia masuk penjara lagi gitu kan. Apalagi dia juga udah gak punya pekerjaan lain, ini adalah satu-satunya penghasilan dia. Akhirnya Leslie ini bilang ke Yaji kalau dia bakal jemput dia di kantor, dia bakal nganterin sendiri lah Yaji ini ketemu sama bosnya biar mereka omongin baik-baik bertiga. Hari itu tanggal 12 Juli Leslie itu datang ke kantornya Yaji, dia jemput di depan kantornya. Yaji langsung masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil ini Leslie dan juga Yaji ini bertengkar hebat banget. Yaji udah bener-bener muak, dia udah marah banget ibaratnya sama Leslie. Dia bahkan sampai ngomong pakai kata-kata yang kasar. Kalau menurut Leslie kayak gitu ya, dia bener-bener kayak terus-terusan aja menghujat Leslie. Ya siapa juga sih yang nggak marah gitu ya guys. Kalau akhirnya dia sadar dia tuh dibohongin abis-abisan. Nah ketika itu mobil tuh sampai di kawasan Garden by the Bay, mobilnya sempat berhenti dan disinilah puncak pertengkaran mereka. Yaji ini bener-bener udah marah banget kan, dia ngeluarin banyak banget kata-kata kasar, ya namanya lagi marah. Nah di sini Leslie merasa tersinggung, dia pun langsung kayak berdiri, dia narik tubuhnya Yaji, didorong ke jok dan lehernya Yaji ini ditekan sama kedua tangannya Leslie. Ya gimana nggak lewat ya guys. Leslie ini tubuhnya besar, gemuk, tinggi gitu, sedangkan Yaji itu tubuhnya kecil. Nah setelah beberapa lama Yaji ini ditekan gitu lehernya sama Leslie, Yaji pun udah nggak bergerak lagi ya guys. Setelah menyadari kalau Yaji ini udah nggak bergerak sama sekali, Leslie tuh langsung panik. Dia berusaha kayak ngebangun-bangunin Yaji, tapi ya Yaji ini udah nggak bernafas lagi ya guys. Karena udah panik, Leslie itu langsung kayak nutupin tubuhnya Yaji pakai kantong-kantong laundry yang memang ada di dalam mobilnya. Setelah itu dia langsung jalan lagi. Karena dia nggak tahu kemana, dia tuh kayak muter-muter aja gitu guys, muter-muter kota selama berjam-jam, bener-bener berjam-jam, dari siang, sore, sampai tengah malam.
Karena udah capek, akhirnya Leslie itu balik ke apartemennya. Dia parkir mobilnya di parkiran apartemen dan tubuhnya Yaji ini ditinggal di dalam mobilnya dengan ditutupin aja pakai kantong-kantong laundry. Keesokan harinya, pagi-pagi banget Leslie itu langsung keluar dari apartemennya bawa mobilnya. Dia pergi menuju sebuah kawasan hutan yang ada di wilayah Lim Chu Kang. Nah, di perjalanan Leslie itu sempat berhenti dulu di satu minimarket gitu. Dia beli arang dan juga bensin. Nah, setelah tiba di wilayah hutan yang memang sepi banget gitu, Leslie ini ngelihat ada satu gubuk yang kayak terbengkalai gitu ya guys. Dia bawalah, dia angkat tubuhnya Yaji dan dia taruh di dalam gubuk tersebut. Lalu tubuhnya Yaji ini dibakar guys pakai bensin dan arang yang udah dia bawa. Nah, setelah hari mulai gelap, Leslie itu pergi ke salah satu penginapan yang wilayahnya nggak jauh dari kawasan tersebut. Besokannya Leslie balik lagi dan tubuhnya Yaji dibakar lagi terus-terusan kayak gitu selama 3 hari non-stop ya guys. Sampai akhirnya tubuhnya Yaji tuh bener-bener kayak dikremasi, bener-bener habis semuanya terbakar dan jadi debu gitu ya guys. Setelah itu semua debu-debunya yang hasil pembakaran tadi diambil sama Leslie. Setelah itu dia tebar di danau yang letaknya nggak jauh dari hutan tersebut. Jadi seakan-akan tubuhnya Yaji ini kayak dikremasi aja gitu guys sama si Leslie ini. Setelah itu abunya dibuang gitu loh ke danau. Jadi bener-bener hilang, gak ada bekasnya sama sekali. Berdasarkan keterangannya Leslie, polisi langsung meluncurlah ke wilayah yang disebutkan tadi. Dan di sana polisi tuh memang menemukan kayak tempat yang bekas dibakar gitu ya guys. Di situ polisi langsung mencari, mengumpulkan barang-barang yang mungkin masih tertinggal. Nah, di sini polisi tuh menemukan beberapa helai rambut yang belum terbakar secara habis. Lalu ada kayak kawat bekas bra yang memang masih ada dan kayak potongan baju. Sebenarnya kayak sisa-sisaan aja gitu guys ya. Diambil semua sama polisi dan dilakukan proses identifikasi. Dan betul aja ya guys, barang-barang yang ditemukan di lokasi tersebut teridentifikasi sebagai miliknya Yaji. Karena ada DNA-nya yang tertinggal di sana ya guys. Jadi ternyata bener aja jasadnya Yaji tuh udah nggak ada. Leslie pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia ini nggak dijatuhi hukuman mati karena hakim menganggap Leslie ini melakukan penghilangan nyawa bukan secara terencana gitu ya guys. Leslie pun menerima hukumannya. Dia merasa atau mengatakan kalau dia ini menyesal dan Leslie juga tidak melakukan proses banding. Itu dia guys cerita kita malam ini. Bener-bener sedih banget ya. Ya bagian tersedihnya adalah orang tuanya Yaji ya guys, yang memang akhirnya nggak pernah bisa ngelihat anaknya lagi. Kasus ini adalah kasus kedua yang ditangani di Singapura ketika itu, dimana ada kasus penghilangan nyawa yang nggak ada jasadnya. Jadi nggak pernah ada proses otopsi ya guys. Sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya dan bye bye.